Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita memasuki fase suatu zaman, yaitu zaman viral-viralan, yang mana jika sesuatu atau seseorang ketika dia menjadi viral, maka dia akan menjadi pusat perhatian, dia akan menjadi bahan pembicaraan para netizen. Dan sesuatu yang viral biasanya terkadang bisa berupa kebaikan, bisa juga berupa keburukan. Jika yang viral itu sebuah kebaikan, walaupun hanya satu video saja seseorang melakukan sebuah kebaikan, maka para netizen akan menganggapnya sebagai orang yang baik. Demikian pun sebaliknya, jika ada seseorang dalam sebuah video yang viral, misalkan dia lagi marah-marah misalkan, maka orang akan menganggapnya, para netizen, atau bisa dikatakan sebagian besar netizen, akan menganggapnya sebagai orang yang kurang akhlaknya misalkan. Di antara contohnya, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misalkan seseorang yang viral, yang menjadi viral dikarenakan dalam video tersebut dia sedang bersedekah, maka para netizen akan menganggapnya, wih, Masya Allah, dia adalah orang yang rajin bersedekah. Sebaliknya, ketika ada seseorang yang misalkan melakukan sebuah keburukan, kemudian viral, maka dia akan dianggap sebagai orang yang buruk. Padahal para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita menjadikan satu video atau dua video yang berdurasi hanya sekitar sekian menit, kita jadikan dia sebagai suatu alasan untuk menghakimi orang lain. Nah, dari contoh tadi, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang viral karena kebaikannya, maka dia dianggap orang baik, ya. Walaupun kita hanya bisa menghukumi berdasarkan gambaran apa yang ditampilkan, ya memang demikianlah adanya. Ketika kita melihat ada orang melakukan sesuatu kebaikan, ya kita anggap dia orang baik. Ketika ada orang melakukan suatu keburukan, kita kembalikan ke hukum asal, bahwa ya namanya manusia, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia bisa melakukan kesalahan. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pun dalam sebuah kasus. Dalam sebuah kasus yang lain, ada seorang yang menjadi viral dikarenakan dalam sebuah video tersebut dia sedang beraksi di tengah-tengah derasnya hujan. Di tengah-tengah derasnya hujan. Yang kemudian memang pada saat itu Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan bahwa hujannya akan reda. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan hujannya akan reda, maka redalah hujan tersebut. Akan tetapi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang contoh disebutkan tadi, ada orang baik ada orang melakukan kebaikan viral, maka dia dianggap orang baik. Ada orang melakukan keburukan kemudian viral, maka dia dianggap orang buruk. Ada orang yang beraksi di tengah-tengah hujan, kemudian hujan reda, maka netizen akan menganggapnya sebagai orang sakti, mandraguna, dan yang lain sebagainya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal hujan adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah takdirkan kapan turunnya, berapa kadarnya, dan kapan dia berhenti. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, kataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah.
Kata Rasulullah SAW bahwa Allah telah mencatat takdir setiap makhluk itu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi telah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan bahwa nanti hari ini tanggal sekian, jam sekian akan turun hujan, dan berhentinya pun sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Demikian pun masalah kadar hujannya, deras atau rintik-rintik atau gerimis dan yang lain sebagainya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat hadis yang telah disebutkan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir dari seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi segala sesuatunya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil sebuah contoh lagi. Misalkan kita dalam sebuah perjalanan dengan kendaraan roda 2 misalkan. Kemudian di tengah-tengah jalan kita pun tiba-tiba kehujanan, dan hujan yang sangat deras sekali. Hujannya deras sekali, sehingga dikarenakan hujannya deras, kita pun meminggirkan kendaraan kita dan berteduh misalkan di bawah emperan toko misalkan. Kita berteduh karena hujannya deras, dan kita pun berteduh. Sambil kita berteduh, kita pun sambil berteduh ya, kita sambil berteduh sambil menunggu reda hujan, kita pun memainkan HP kita atau mengutak-ngatik HP kita, atau misalkan kita balas chat WA misalkan. Lagi asik-asik kita ngutak-ngatik HP, tiba-tiba hujan berhenti. Maka bisakah dikatakan bahwa redanya hujan, berhentinya hujan itu dikarenakan HP kita? Tidak bisa. Atau misalkan contoh yang lain, kita sedang berteduh karena deras hujan. Kemudian dikarenakan deras hujan dan kita berteduh sambil menunggu redanya hujan, sambil menunggu hujan berhenti, kita pun menggerakkan badan kita seperti sedang berolahraga misalkan, ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba setelah kita gerakan badan kita seperti itu, tiba-tiba hujan berhenti. Pertanyaannya, bisakah gerakan-gerakan kita tersebut dikatakan sebagai dikarenakan gerakan kita tersebut maka hujan berhenti? Tidak bisa kan? Demikian pun halnya orang-orang yang mengaku bisa menghentikan hujan. Dikarenakan hujan deras, kemudian dia mengetuk-ngetuk cawan misalkan, atau apapun atraksinya, apapun kegiatannya, kemudian hujan berhenti. Sama dengan contoh tadi, bisakah dikatakan karena dia memukul-mukul cawan, mukul-mukul mangkok, lantas hujan berhenti? Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hanya bisa dikatakan sambil kita menunggu hujan, sambil kita beraktivitas. Kalau kita beraktivitas terus hujannya berhenti, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu kegiatan yang bisa menghentikan hujan. Semoga gambaran ini bisa memberikan manfaat bagi kita sekalian, bahwa tidak ada yang bisa menghentikan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.